mulia masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat PKP TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah, puji syukur pada Allah Subhanahu wa taala, masih dalam suasana kompetisi sains madrasah tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022. PKP TV kembali menghadirkan narasumber untuk melihat perkembangan tentang madrasah di Provinsi Sulawesi Utara, juga bagaimana perkembangan tentang pesantren, khususnya Pondok Karya Pembangunan Manado. Sahabat PKP TV, hadir hari ini bersama kami di studio ada Bapak Kabak TU, Bapak Basri Sayanong MM. Assalamualaikum Pak Kabak TU. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, ada dua hal mungkin yang ingin kami tanyakan. Yang pertama tentang perkembangan madrasah di Provinsi Sulawesi Utara, kemudian bagaimana Pak Basri kemudian melihatnya agar kemudian mampu madrasah-madrasah ini bisa berbicara di tingkat nasional. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama tentu saya mengapresiasi Pondok Karya Pembangunan, karena salah satu program prioritas Kementerian Agama adalah transformasi digital, dan ternyata PKP mampu menerjemahkan dalam bentuk digitalisasi madrasah yang hari ini sudah diberikan dengan kegiatan-kegiatan yang diliput dalam bentuk digital. Ini adalah bentuk kemajuan yang luar biasa saya kira di pondok pesantren dan madrasah hari ini, yang perlu diapresiasi karena hal ini adalah sangat positif. Mungkin apa harapan yang bisa disampaikan Pak Basri untuk perkembangan pesantren di Sulawesi Utara, atau khususnya mungkin pesantren Pondok Karya Pembangunan? Ya, saya tentu ingin menyampaikan bahwa di Sulawesi Utara ini pondok pesantren ada 24. Tidak semua pondok pesantren bisa menerjemahkan program prioritas pemerintah Kementerian Agama dalam bentuk transformasi digital. Oleh karena itu kami mendorong pada seluruh pondok pesantren yang ada di Provinsi Sulawesi Utara untuk segera melakukan percepatan terhadap transformasi digital. Nah, mudah-mudahan ke depan Kementerian Agama Republik Indonesia lewat Direktorat Pondok Pesantren bisa melihat ini sebagai bentuk kreativitas dari pondok pesantren dan kemandirian pondok pesantren, sehingga ada keberpihakan anggaran dari Kementerian Agama lewat Direktorat PD Pontren yang ada di Dirjen Pendis Kementerian Agama Republik Indonesia. Nah, ini kemudian nanti akan menjadi pemantik sebagai motivasi kepada pondok-pondok pesantren yang lain untuk juga melakukan pembenahan terhadap pondoknya dan melakukan hal yang sama seperti apa yang dilakukan oleh Pondok Karya Pembangunan Kombos di Manado hari ini. Dan tentu selaku Kabak TU kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi Utara, ini adalah merupakan sebuah kebanggaan besar karena bukti nyata dari kemajuan-kemajuan yang dilakukan oleh Pondok Karya Pembangunan sudah bisa dilihat hari ini, dan ke depan diharapkan lebih bisa mengembangkan lagi beberapa inovasi-inovasi yang baik untuk pengembangan pondok pesantren di Sulawesi Utara. Sahabat PKP TV, hadir juga bersama kami Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolang Mongondo. Saya sapa dulu Bapak Sabri Mamrubora. Selamat siang Pak. Baik, Pak Sabri, dalam perkembangan madrasah, bagaimana Bapak melihat persiapan kontingen Bolang Mongondo untuk menghadapi KSM tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022 ini? Ya, terima kasih. Khusus mengenai kompetisi sains madrasah tingkat provinsi yang sementara digelar sekarang,
Kabupaten Bolang Mongondo sudah berupaya semaksimal mungkin mempersiapkan para peserta didik untuk mengikuti kegiatan ini, yang mana kita tahu bersama bahwa Bolang Mongondo itu termasuk memiliki madrasah yang cukup banyak dibanding dengan daerah lain di Provinsi Sulawesi Utara. Untuk itu saya sampaikan kepada teman-teman di Bolang Mongondo, kita jangan cuma kaya atau dari jumlah, untung jumlah, tapi juga kita harus kaya prestasi. Maka alat ukur kita adalah pada KSM tingkat provinsi. Untuk KSM tingkat kabupaten itu cuma pemanasan. Tapi yang sebenarnya bagaimana kita bisa mengukur kemampuan kita, peserta didik kita di Kabupaten Bolang Mongondo adalah ketika kita memperlihatkan prestasi kita pada ajang KSM tingkat provinsi. Demikian. Ya, kita semua tentu berharap bahwa kontingen dari setiap kabupaten kota ini akan memberikan hasil yang terbaik pada KSM provinsi kali ini. Pak Sabri, Bolang Mongondo itu kan daerah yang cukup besar, daerah yang luas di mana katakan di sana mayoritas Muslim. Sejauh mana perkembangan pesantren khusus untuk wilayah Bolang Mongondo, Pak? Ya. Untuk pesantren di wilayah Bolang Mongondo itu kita memang sekarang masih harus banyak belajar dari pesantren di wilayah-wilayah khususnya di Pulau Jawa, Gorontalo. Kita akui bahwa pesantren kita masih sementara berjuang sekarang untuk di Bolang Mongondo bagaimana supaya bisa setara atau bahkan mungkin ke depan bisa lebih baik dari pesantren-pesantren di daerah lain. Untuk itu tentu kita butuh dukungan dari semua pihak, bukan cuma di Bolang Mongondo, juga dari Kanwil sampai ke pusat, tapi juga kita harus mempunyai SDM yang mumpuni di kabupaten. Makanya itu harus kita persiapkan dulu itu supaya ke depan pesantren kita di Bolang Mongondo akan semakin baik lagi. Ini saya sambung dengan kondisi pesantren kita di Manado ya, khususnya PKP, karena saya alumni juga Pondok Karya Pembangunan Manado. Tentu saya sangat berbangga dengan kondisi PKP sekarang yang semakin maju, yang Pak Kabak sampaikan tadi sudah bisa menerjemahkan salah satu program prioritas Kementerian Agama, yaitu transformasi digital. Sudah juga mampu menerjemahkan visi dan misi Kementerian Agama yang salah satunya meningkatkan daya saing pendidikan di Indonesia. Maka saya berharap dan akan saya programkan pesantren kita di Bolang Mongondo akan kita ajak untuk studi tiru ya di PKP Manado. Ya. Supaya ke depan kita bisa lebih baik lagi. Sahabat PKP TV, narasumber kita selanjutnya adalah Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara. Saya sapa Bapak Sutarji Adipati. Pak Sutarji, sebagai mantan Kepala Bidang Pendis yang tentu mengetahui banyak soal pendidikan di Sulawesi Utara, kini menangani wilayah Minahasa Tenggara. Bagaimana Bapak melihat tentang perkembangan pesantren, khususnya pesantren PKP Manado, Pak? Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Tentunya pada kesempatan ini saya selaku Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara berikan apresiasi tentunya kepada PKP Manado. Alhamdulillah luar biasa perkembangannya, dan sekarang ini sudah mentransformasi program dari Kementerian Agama mengenai digital. Alhamdulillah luar biasa. Jadi waktu saya masih jadi kepala bidang memang belum ada program seperti ini yang sudah dijalankan pada hari ini. Dan memang PKP Manado merupakan satu barometer pondok pesantren yang ada di Provinsi Sulawesi Utara, karena memang keberadaan PKP ini sudah lama, termasuk sudah tertua di Provinsi Sulawesi Utara. Oleh karena itu tentunya ke depannya lebih maju lagi, karena memang di daerah lain termasuk di daerah kami sampai dengan hari ini belum ada pondok pesantren, bahkan madrasah negeri saja belum ada. Dan kami juga berupaya agar supaya ada madrasah negeri dan juga ada pondok pesantren di sana. Dan sekali lagi kami mengapresiasi luar biasa sampai dengan hari ini PKP
maju dan maju terus. Demikian. Terima kasih Pak Sutarji. Sahabat PKP TV, demikian perbincangan kita dalam ajang kompetisi sains madrasah tingkat Provinsi Sulawesi Utara tahun 2022. Mudah-mudahan masukan-masukan yang tadi disampaikan Bapak Kabak Tata Usaha, Bapak Basri, Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bolang Mongondo, Bapak Sabri, dan Pak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Minahasa Tenggara, kemudian mampu memacu dan memicu prestasi bagi semua kita yang ada di Sulawesi Utara agar lebih mampu berbicara di tingkat nasional. Terima kasih. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.